Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 2302-2019. Hari ini saya akan membawakan topik yang relevan bagi kita semua, baik sebagai calon pendidik, orang tua, maupun warga masyarakat, yaitu pendidikan sepanjang hayat atau dalam istilah global itu dikenal sebagai lifelong learning. Mengapa topik ini penting? Karena di era perubahan yang sangat cepat seperti sekarang, kemampuan untuk terus belajar bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama. Dan yang menarik, konsep ini sangat selaras dengan nilai-nilai pendidikan holistik, terutama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat? Secara sederhana, ini adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti dari buayan hingga liang lahat. Bukan hanya soal sekolah ataupun kuliah, tapi juga mencakup semua pengalaman belajar yang terjadi di luar dinding kelas. Contohnya saat seorang ibu belajar mengelola emosi anaknya, saat seorang lansia belajar menggunakan aplikasi, atau bahkan saat seorang pekerja mengikuti pelatihan keterampilan agar tetap kompeten di tempat kerjanya. Menurut UNESCO, dalam laporan penting pada tahun 1996 berjudul Learning Love the Treasure Within, pendidikan sepanjang hayat adalah prinsip dasar yang membangun masyarakat belajar, di mana setiap individu dari segala usia dan latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh melalui pembelajaran seumur hidup. Lalu, apa yang membedakan pendidikan sepanjang hayat dari bentuk pembelajaran lain? Pertama, ia berkelanjutan, tidak berakhir ketika kita menerima ijazah terakhir. Lalu yang kedua adalah ia fleksibel, tidak terikat jadwal, tempat, ataupun metode tertentu. Yang ketiga adalah berpusat pada kebutuhan individu, bukan hanya kurikulum yang kaku. Dan yang keempat adalah pendidikan ini inklusif, terbuka untuk semua, termasuk anak-anak di daerah terpencil, ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, hingga lansia. Dan yang kelima adalah ia bersifat multidimensi, yang mana tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tapi juga emosional, sosial, moral, dan spiritual. Dan yang terpenting dari pembelajaran ini berasal dari pengalaman nyata, bukan dari buku teks. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Sekarang mari kita bandingkan dengan pendidikan formal, yang mana biasanya pendidikan formal ini menjadi gambaran utama sekolah di benak kita. Nah, pendidikan formal itu memang penting karena ia terstruktur, berjenjang, dan memberikan kualifikasi resmi. Tapi ia juga terbatas waktu dan ruang. Nah, biasanya hanya menyasar usia dari 5 tahun hingga 25 tahun dan terjadi di lembaga resmi. Sementara itu, pendidikan sepanjang hayat itu melebur batas-batas tersebut. Ia tidak mengenal lulus ataupun ketinggalan, yang mana contohnya itu seperti seorang nenek berusia 70 tahun yang baru belajar bagaimana menggunakan TikTok untuk berjualan kue, ataupun menjalani proses pendidikan yang sama validnya dengan mahasiswa yang sedang menulis skripsi yang menggunakan bantuan dari AI. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan. Nah, tujuan pendidikan formal itu sering berorientasi pada sertifikat, sedangkan pendidikan sepanjang hayat itu berorientasi pada transformasi diri dan kemampuan dalam beradaptasi. Nah, adapun contohnya dalam kehidupan ini, yang di Indonesia itu konsep ini sudah mulai diwujudkan dalam berbagai program. Misalnya program PAUD Holistik Integratif, yang mana itu tidak hanya terfokus pada anak, tapi juga melibatkan orang tua sebagai mitra belajar. Nah, di sini guru bukan satu-satunya sumber ilmu, dan orang tua pun juga belajar cara mendampingi perkembangan emosional dan sosial anak. Contoh lain yaitu adalah PKBM. Nah, PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, yang mana itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memberi akses pendidikan bagi remaja yang putus sekolah, perempuan dewasa yang ingin melek huruf, atau buruh migran yang ingin meningkatkan kompetensinya. Bahkan di level keluarga, itu ketika orang tua dan anak bersama-sama dalam mengeksplorasi buku cerita atau berdiskusi tentang perasaan, itu termasuk bentuk nyata dari pendidikan sepanjang hayat, yang mana itu dimulai dari rumah, tempat pertama dan utama bagi pembentukan karakter. Jadi dapat disimpulkan bahwa
kita sebagai calon pendidik itu perlu memahami tugas utama kita, yang mana tugas utama kita itu bukan hanya mengajarkan anak membaca ataupun berhitung, tetapi juga menanamkan semangat rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Dan untuk bisa menanamkan itu, kita sendiri harus menjadi pembelajar sejati juga. Nah, dalam konteks Indonesia yang majemuk nih, pendidikan sepanjang hayat juga menjadi jalan menuju pemerataan akses pendidikan dan penguatan peran keluarga sebagai mitra pendidikan. Baiklah, mungkin sekian dari saya tutup dengan kutipan dari John Dewey yang mana merupakan seorang pemikir pendidikan ternama, yaitu education is not preparation for life, education is life itself. Artinya selama kita masih hidup, kita masih belajar, dan selama kita masih belajar, kita masih hidup dengan makna. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.